Oke, kita sudah live lagi ya. Sambil checking, pindah. Sinyalnya tiba-tiba ngejam, nggak tahu kenapa. Oke, sudah mulai. Silakan komen suara saya jelas atau enggak ya, biar bisa langsung dimulai. Insya Allah. Kayaknya sih udah, kayaknya. Oke ya, udah kayaknya. Sambil nunggu yang lain. Ada Kang Dewa yang udah komen. Wah, makasih Kang udah nonton. Kayaknya tadi gara-gara menyinggung pernikahan kok jadi ngejam gitu sinyalnya. Oke, udah pada pindah ya, udah pada datang. Insya Allah kita mulai aja. Kalau ada yang komen, silakan langsung komen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, member Premium Modeling. Senang sekali bisa berbagi ya. Walaupun tadi sempat ada kendala di video webinar ini ya, yang pertama, tapi ya semoga selanjutnya lancar. Nah, jadi ceritanya saya mau sharing sedikit tentang optimasi penggunaan order link untuk Instagram. Yang kalau di judulnya sebelah sini ya, sebelah kanan atau kiri nggak tahu, sebelah kanan saya ya, mungkin di sisi kiri monitor teman-teman. Saya akan berbagi insight tentang pentingnya membangun pixel audience Facebook ya, walaupun toko teman-teman tuh di Instagram ya. Jadi mungkin kalau ada yang belum tahu, misalnya nanya, Mas, tokoku kan di Instagram, kenapa harus mengumpulkan pixel audience? Nah, nanti saya bahas di video ini, gitu ya. Itu ya. Sambil ngecek komentar, kalau lancar, oh lancar ya. Oke, alhamdulillah. Baik, saya sudah merecord video, jadi ada video materi, nanti teman-teman bisa langsung tanya jawab seperti itu cara kerjanya. Karena saya khawatir tadi kalau sambil ngomong tiba-tiba ngejam itu langsung buyar gitu ya. Baik, langsung disimak aja videonya. Berikut ini hasilnya sudah tampil di layar teman-teman. Bentar, saya menghilang dulu. Nanti kalau ada nanya langsung aja di komen, saya mantau komentar terus kok. Judul atau tema kita kali ini adalah optimasi list building dan menjangkau lebih banyak calon pelanggan potensial dengan Facebook Pixel. Oke, saya mulai presentasinya. Ya. Nah, ini adalah contoh gambaran budaya atau kultur toko online di Indonesia. Nah, seperti kita tahu bahwa toko online di Indonesia kebanyakan masih melakukan closing di mobile chat atau di messenger apps ya, baik itu BBM, WhatsApp, Line ataupun melalui SMS. Tergantung daripada karakter market Anda ya. Jadi kalau biasanya marketnya produk-produk fashion, anak muda, ya mungkin akan lebih banyak closing di Line ya, atau mungkin WhatsApp beberapa. Tapi kalau marketnya itu adalah
ibu-ibu muda gitu ya, yang biasanya mereka kelahiran tahun 60 ya, yang umurnya kisaran lahiran tahun 60, 70-an ya, 80-an gitu ya, ya 60 sampai 80 lah, dengan kisaran umur mungkin 25 sampai 40 gitu kan. Nah, dengan anak mungkin masih kecil gitu. Nah, biasanya mereka lebih banyak posting di WhatsApp ya, ataupun masih ada juga yang di BBM gitu ya. Nah, jadi silakan disesuaikan. Nah, biasanya polanya seperti ini. Ini kita baca dari bawah ya. Ini sebentar ya, ada yang kurang di slide. Saya perbaiki dulu. Oke. Ya. Oke ya. Tadi ada lupa edit. Nah, biasanya kita kan jualan di Instagram ya. Nih kita bahas tadi case di Instagram. Nah, biasanya jualan di Instagram itu kita kan posting lah ya, posting di Instagram. Kuncinya sih kalau di Instagram memang cuma dua ya, yaitu perbanyak follower ya, secara umum ya, perbanyak follower yang tertarget tentunya, dan kemudian konten-konten yang rutin. Nah, jadi kita menyasar kapanpun orang buka Instagram akan melihat postingan kita. Nah, kemudian setelah dilihat gambarnya, biasanya kita arahkan dia untuk closing di CS kita langsung gitu kan. Untuk pemesanan silakan cek bio kita, Kakak, Sista, Agan, dan lain-lain ya. Karena kalau kita memasukkan link website ataupun apa istilahnya nomor WA atau link menuju line, itu biasanya nggak bisa diklik ya dari postingan Instagramnya. Jadi kita perlu untuk mengarahkan mereka ke deskripsi ya. Dan caption di Instagram juga nggak bisa banyak-banyak ya, itu juga salah satu alasan. Jadi biasanya cuma deskripsi produk, dan untuk pemesanan lihat bio gitu ya. Selanjutnya customer kita akan di closing dan di follow up, biasanya langsung ke Messenger. Nah, ada sih beberapa toko online Instagram yang sekarang sudah menggunakan website untuk produknya ya, tapi ada beberapa karakter dari penjual yang merasa kalau orang sudah melihat produk, misalnya produk casing ya, casing iPhone misalnya warna hijau ya kan, udah tertarik nih dia. Terus kita buka kita suruh dia ke website. Nah, biasanya orang Indonesia kadang suka bingung milih di website cara ordernya. Mungkin anatomi website kita itu juga nanti perlu dievaluasi kan, memudahkan atau enggak. Tapi malah kalau buka website lagi, biasanya yang di sana ada banyak produk, itu kadang orang ya jadi bingung lagi gitu ya, jadi bimbang lagi. Padahal dia tadi sudah pada posisi sudah ada pilihan untuk membeli ya, tinggal beberapa hal lah untuk meyakinkan supaya dia beli. Nah, sehingga lebih banyak juga toko online yang kemudian memilih untuk closing langsung aja. Dia udah tertarik, lihat gambar, deskripsi cocok, ya udah cek bio untuk kontak, langsung kontak, pesan gitu ya. Jadi prosesnya lebih singkat gitu kan. Nah, selanjutnya, nah ini cara yang biasanya ya, cara atau pola yang biasanya. Setelah dia lihat gambar ya, dia akan buka bio dan lihat kontak CS toko kita. Nah, entah ke WhatsApp, BBM, Line, SMS, ataupun yang lainnya, Telegram ya, itu terserah Anda. Cuma ada satu permasalahan di sini, yaitu kita tidak bisa menangkap data pixel Facebook ataupun Google AdWords. Ya, jadi kita nggak bisa men-tracking hari itu berapa sih yang klik gitu kan. Kemudian juga apa istilahnya, kita nggak mendapatkan data audiens. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang saya mau lihatkan contoh ya, saya mau perlihatkan contoh beberapa toko online. Nah, ini saya acak random aja ya, karena saya juga kebetulan membantu teman di penjualan hijabnya. Jadi ya udah, saya ambil beberapa, ketik aja hijab di sini, banyak toko. Saya cuma ngasal aja ya, ngetik hijab di sini, dan yang muncul-muncul ya saya cek satu persatu.
Oke, ya ini contoh random aja yang sudah saya buka. Nah ini kan biasanya seperti kan ya, ada gambar foto produk ataupun sharing ya, video. Misalnya kayak gini, video lengkap, cek di bio ya, kan biasanya kayak gitu kan. Video terbaru kita, seri berapa misalnya, nah inspirasi apa, kan cuma 1 menit ya, kalau saya nggak salah cuma 1 menit ya, 30-60 detik. Nah jadi video singkat sekali. Kalau dia mau lihat lengkap maka dia harus lihat di bio, biasanya link YouTube atau apa. Tadi ini sudah saya cek, ini kalau diklik akan mengarah ke YouTube. Nah ini ya, akan mengarah ke YouTube. Nah bagus sih ya, sudah work. Cuma seperti saya jelaskan tadi ya, kalau dia langsung ke YouTube atau yang lainnya, terserah ya CTA-nya apa, call to action-nya apa, itu kita nggak dapat data pixel atau Facebook AdWords ya. Beda cerita kalau ya, dan ini banyak terjadi sih di toko-toko online. Nah, ini. Padahal ini saya cek ya, dia kebetulan pakai Bitly. Kalau Bitly datanya open, bisa kita lihat ya. Anda cukup copy paste linknya ya. Nanti mungkin kita bisa sharing lah. Ini dapat inspirasi dari traffic orang lain juga ya, jam berapa yang rame dan seterusnya. Itu kalau pakai Bitly, kelemahannya ini ketahuan data kita ya. Nah tapi kalau di Orderlink seperti Anda sudah tahu, datanya ya secret ya, cuma kita yang tahu jam berapa pengunjung ramai. Nah ini ketahuan nih, berapa pengunjung dan sebagainya. Oke, apa istilahnya, dia kan dapat 1000 klik ya. Nah berarti ini sebenarnya bisa jadi filter ya, dari 300 ribuan follower ini ya, ini adalah user yang aktif memantau atau mengikuti timeline kita. Itu bisa jadi satu inspirasi, satu insight lah ya, satu gambaran ke kita. Oh ternyata dia dari 300 ribu yang ngecek bio ya, terlepas dari tergantung postingan Anda juga ya, apakah postingan Anda itu menyuruh orang untuk membuka bio atau enggak. Kalau enggak ya wajar dikit, tapi dari sini seenggaknya kita dapat gambaran. Oh dari 300 ribu follower, ternyata yang klik cuma 1000 orang gitu kan. Nah ini juga bisa menjadi evaluasi dari setiap campaign yang kita buat. Nah kalau kita melihat Facebook dari brand-brand besar, misalnya Lazada Indonesia ya. Nah ini Lazada, mereka selalu melakukan tracking terhadap setiap postingan di sosial media mereka. Karena apa? Karena mereka ingin menguji efektivitas. Ini contohnya, saya copy linknya. Oke. Nah ini ya. Nah ini Maret 23, berarti postingan kemarin cuma ada 134 klik ya. Nah kebetulan si Lazada ini pakai shorten branded domain ya. Ini menggunakan layanan Bitly. Nah kalau Bitly tadi saya katakan dia open, datanya bisa dibuka orang gitu ya. Oke, yang ngeklik link ini ternyata 11 jam yang lalu sampai sekarang ya, dari berapa juta nih fansnya, dari 16 juta fansnya itu cuma 134 klik. Nah, gitu kan, entah karena ini baru atau nggak diiklankan, tapi kayaknya secara organik ya, kalau diiklankan biasanya jumlahnya beda. Dan kita bisa dapat insight, oh jam berapa dia banyak klik ya, itu. Jadi kita bisa mengetahui juga efektivitas campaign kita. Biasanya kan begitu, ada upload produk baru di Instagram ya, gambar misalnya, nanti kalau mau pesan cek bio, itu kita bisa diganti-ganti di sini ya, di link bio. Sesuai dengan link postingannya itu kita bisa evaluasi campaign kita, gambar kita posting hari ini gambar A ya, apakah dengan gambar A itu orang banyak klik atau enggak. Itu gambarannya di sana ya. Jadi data itu penting untuk mengembangkan bisnis kita. Oke. Nah, itu Lazada dia selalu pakai ya, ini Lazada brand Tokopedia juga, ini lzd.co ini ya shorten link. Dan Anda bisa bikin custom branded seperti ini juga ya di Orderlink. Oke, ya jadi itu data adalah hal yang sangat penting untuk mengetahui efektivitas dan hasil campaign kita. Ini contoh lagi ya.
Ini kalau kita klik Instagramnya, oke. Ini kalau kita klik, ya. Ini contoh toko yang lain ya. Ini biasanya dia punya banyak Instagram ya, yang itu menjadi backlink atau semua kembali ke toko online utama. Kesini toko utamanya ya. Tadi sudah saya klik. Nah biasanya kayak gini. Nah ini kan fast respon, klik di bawah ini gitu ya. Kalau tampilan mobile ya ada panahnya gitu kan. Nah ini dia jual khusus produk kecantikan, kosmetik. Nah kalau diklik, tadi sudah saya klik, dia mengarah ke line. Nah ini ya, dia closing dari line karena mungkin target marketnya gitu. Nah SMS ke sekian dan seterusnya. Kalau kita naruh line pin ya, add sekian ini, kalau diklik, nah, di Instagram itu nggak langsung menuju ke line, itu clickable, dan orang yang klik ya dia akan dilarikan ke toko online atau akun Instagram dengan ini add ini dideteksi sebagai username gitu loh, username Instagram, padahal kan bukan, maksud kita adalah line. Nah, itu kelemahan juga. Dan di Instagram dia cuma bisa naruh satu link ya, jadi kalau di deskripsi cuma bisa satu link. Kemarin ada yang nanya saya, Mas bisa nggak naruh banyak link di Instagram? Nggak bisa ya, bukan karena order link ya, karena itu yang batasan dari Instagramnya. Seandainya gitu ya, seandainya Instagram itu punya saya ya, mungkin saya ya, Mas atau Mbak kemarin yang PM saya itu ya bisalah saya update ya Instagramnya, kalau Instagram saya yang bikin, tapi kan bukan kan. Oke, kembali ke bahasan kita nih. Kalau diklik, nah dia biasanya cuma pakai sortan kayak gini aja, atau biasanya dia pakai link ini ya, line.me dan seterusnya. Nah ini oke lah, bagus ya, kita bisa tahu juga. Nah ini kalau begini bisa diintip, kita bisa ngintip nih, kita intip. Ini pakai sortan Google, datanya juga pakai sortan link dari Google, itu datanya juga kebuka ya, juga open. Tinggal tambahin aja tanda plus di belakangnya. Oke ya, ada 400 klik sejak Oktober. Nah kita jadi tahu. Oh begitu country-nya ya, Android, iPhone ya, baik juga nih iPhone yang beli ya, dan lain sebagainya. Oke, tapi yang seperti saya katakan tadi ya, bahwa kalau kita menggunakan link biasa, sortan link gratisan dari Bitly atau dari Google, itu kita nggak dapat data pixelnya gitu ya, cuma dapat angka aja, hitungan aja, oh sekian sehari gitu aja. Nah padahal ya, kalau kita melakukan satu langkah sederhana saja ya, optimasi dengan satu optimasi aja sebenarnya pakai order link, ini bisa, ini terlihat sederhana tapi powerful banget ya. Sama caranya orang closing tetap di mobile, tapi linknya itu adalah link yang diproses menggunakan order link ya, yang disortan, yang sudah dipendekkan. Kalau tadi orang itu pakai pakai Google layanan atau Bitly atau Google yang gratisan, ini nggak dapat pixel ya, cuma dapat angka ini aja, dan ini angka bisa dilihat orang lagi gitu kan ya. Kalau di order link ini tersembunyi ya, komputer Anda kan kalau begini saya tahu, oh tanggal sekian, seterusnya jam-jam juga tahu, jam-jam rame toko Anda kapan, itu kan ketahuan oleh kompetitor. Nah tapi kalau order link enggak, cuma Anda yang tahu. Nah ya, dengan satu langkah sederhana ini kita dapat data pixel Facebook plus Google AdWords ya. Nah mungkin Anda bertanya, apa Mas gunanya mendapatkan pixel Facebook dan AdWords ya? Mungkin selama ini toko saya fine aja kok dengan link yang biasa gitu ya. Bisa jadi Anda bertanya seperti itu. Nah ini kaitannya dengan Facebook Pixel ya, saya jelaskan. Nah ini ya, kok kita ngobrolin Instagram tapi ngobrolin Facebook Pixel juga Mas, maksudnya apa? Nah jadi kalau mungkin Anda belum tahu, Facebook itu sudah membeli Instagram, intinya gitu ya. Jadi Facebook dan Instagram itu sama yang punya gitu maksud saya. Jadi dan udah lama sih sebenarnya beriklan di Instagram pun, pembayaran, setting iklan, targeting dan macam-macam itu dari Facebook Ads Manager gitu loh ya. Nggak ada Instagram Ads Manager ya, dari Facebook Ads Manager.
Jadi Facebook punya semua data user Facebook dan Instagram, dua sosial media terbesar saat ini. Kalau Anda menjadikan sosial media sebagai channel utama promosi Anda, ya seperti sudah saya katakan tadi bahwa di Instagram itu kuncinya adalah jumlah follower ya. Karena follower itu yang akan melihat iklan kita, penawaran kita. Nah, bagaimana menumbuhkan follower tersebut? Nah, ini kaitannya ya dengan Facebook Pixel. Facebook Pixel ini gunanya merekam seluruh aktivitas user yang mengunjungi website tertentu, gitu ya. Nah, dengan adanya order link ini, ya, link menuju CS toko Anda, ya, baik di WhatsApp, BBM, Line dan kawan-kawannya, ini bisa direkam Facebook Pixelnya, audiensnya, orang yang klik itu kita bisa rekam, ya, di dalam custom audience Facebook. Ya. Fungsi dasarnya itu buat remarketing tadinya. Awalnya nggak itu sih, Facebook Pixel itu gunanya awalnya memang ya cuma script untuk men-tracking, mengetahui aktivitas, berapa jumlah klik dan semacamnya. Tapi semakin dikembangkan, ya, ternyata Facebook Pixel ini powerful untuk melakukan proses remarketing atau retargeting, mentarget ulang, ya, mengingatkan ulang orang-orang yang sudah mengunjungi toko kita yang sudah tertarik. Ya, kadang juga orang sudah klik buat invite BBM, invite Line, tapi nggak jadi beli, entah dia lupa entah apa, ya kan. Nah, dengan adanya Facebook Pixel ini kita bisa beriklan dengan sangat-sangat tertarget karena kita hanya menjangkau orang yang sudah ingin membeli produk kita. Ya, jadi nggak ngasal, nggak mencari-cari lagi, ya, nggak nerawang-nerawang lagi gitu ya. Udah pasti tertarget. Jadi biayanya relatif lebih murah dan konversinya relatif lebih bagus gitu ya. Nah, karena mereka sudah potensial buyer. Selain itu, ya, data yang sudah kita punya itu kita bisa, ya, selain tadi ya, selain mengingatkan, selain kita juga bisa meningkatkan branding toko kita gitu ya, brand produk kita. Jadi iklan kita sering tayang ya. Kita sekarang sudah di banyak sekali akun Facebook, akun Instagram buat jualan. Gimana caranya supaya dimunculkan, diprioritaskan? Salah satunya adalah dengan iklan. Ya. Kalau Anda melihat brand-brand besar melakukan iklan, itu tidak sekadar tujuannya sales, ya, kadang untuk supaya pembeli ingat, udah itu aja gitu ya. Entah dia mau beli kapan, yang penting ingat. Tapi sederhananya saya mau bicara di sini ya, Anda bisa juga melakukan upsell. Anda punya produk baru, bisa upsell, bisa cross selling ya, bisa macam-macam lah, reminder bekal jika produknya habis. Ya. Nah, selain itu ya, Facebook Pixel ini datanya, data audiens yang pernah ngeklik untuk ngontak CS kita tadi, kita bisa minta ke Facebook, Facebook tolong dong tunjukin siapa lagi yang kira-kira mirip dengan pembeli potensial ya, atau disebut dengan lookalike audience ya, yang ada di jaringan atau database Facebook dan Instagram. Nah, semua dari satu tempat, semua dari Facebook Pixel ya, semua dari Facebook Ads Manager, nggak ada yang lain ya. Kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi misalnya tadi ya, saya kembali ke contoh toko tadi. Seandainya nih si brand ini ya, tadi ini tracking dengan Pixel 1000 orang, kita bisa minta ke Facebook, Facebook tunjukin dong siapa lagi nih selain 1000 orang ini ya. Ada jutaan orang yang akan diberikan oleh Facebook yang mirip dengan 1000 orang, yang tertarik, yang engage, yang terikat ya, yang ngefans banget sama produk kita. Ini kan tadi kan nonton film, bedanya kalau nonton film ngeklik link ini dari 300.000, ini kan terfilter banget ya, ya, orang-orang yang emang ngikutin postingan kita gitu. Sama kayak gini tadi ya, ini malah line-nya @glucogen asli ya, nggak bisa diklik, orang harus kopas ya, gitu ya. Ya, selain itu juga kita ordering memangkas proses ini jadi bisa diklik. Ini contoh juga, kebanyakan begini kan bisa diklik tapi dia nggak bisa dapat pixel, padahal tadi ada berapa, ada 400-an ya kalau nggak salah. Oke. Nah, ini juga yang ini nggak bisa diklik, dia harus kopas ya. Kadang orang udah tertarik, harus kopas, harus ngetik, itu kadang proses lagi panjang, jadinya masih panjang alurnya. Tapi kalau dengan order link tinggal klik langsung invite, klik langsung chat, klik langsung
pesan. Nah, itu memangkas. Artinya semakin pendek alur untuk order, itu potensi closingnya semakin besar. Itu logika sederhana ya. Kita kan kalau mau beli aja ribet, ya udah nggak jadi. Nah, ini contoh sih. Ada yang begini modelnya dengan website. Ya, beda dengan website. Nah, ini juga di websitenya dia nggak pasang pixel ya. Ini juga salah juga, nggak ada pixel. Sayang banget ya, bukan salah sih, sayang banget. Dan udah tadi mau misalnya tadi nge-postingan ini ya, terus buka website, ini bukunya yang mana tadi kan, gitu kan, kadang bingung. Aduh gimana nyarinya, ini juga saya ada bingung gimana kotak searchnya yang mana tadi. Saya mau nyari buku misalnya ini kan, mau amalat kontemporer, mana bukunya kan, bisa jadi bingung ya. Nah, makanya kalau ke website kadang orang beberapa teman saya juga males kalau diarahkan ke website lagi. Kenapa? Ya langsung aja closing di chat lebih cepat. Karena kalau begini banyak hal yang harus dievaluasi ya, kemudahan website kita dan lain-lain. Oke, nah ini kak nih. Nah, sekarang WhatsApp itu juga mengeluarkan fitur untuk klik langsung chat. Nah, ini juga ada di order link ya, karena ini fitur WhatsApp. Ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan fitur gratisan ini dari WhatsApp, ini nggak ada pixelnya tuh, ya, nggak ada. Dan lagi-lagi pakai Bitly, orang tahu aku berapa yang ngeklik kan, gitu kan, berapa dan jam berapa, bocor infonya, dan nggak ada pixel. Nah itu ya, nggak ada pixel. Nah itu Instagram. Nah ini contoh teman-teman saya yang sudah pakai. Nah ini ya, ini boleh.click ini salah satu shorten dari Orderlink ya, salah satu shorten domain dari Orderlink. Ya, Anda juga bisa memakai branded sesuai dengan brand Anda tanpa harus punya website ya, tinggal beli domainnya aja atau domain yang gratisan banyak. Ini contoh dua teman ya yang sudah pakai. Nah seperti ini. Nah ini kalau diklik langsung ke Line, ini juga diklik langsung ke WhatsApp, plus mendapatkan pixel database tadi ya. Nah itu singkatnya saya ingin memberikan resume atau ringkasan ya, bahwa manfaat list building ke Facebook Pixel dan juga Google AdWords ya, tapi mungkin Google AdWords belum semua pakai, jadi masih sedikit atau masih kurang hits lah ya, mungkin kurang jadi bahan pembicaraan. Nah kalau Facebook Pixel dia bisa tadi ya, fungsinya dua sebenarnya, remarketing, meningkatkan konversi ya, untuk cross sell, upsell, reminder pembelian misalnya produk Anda itu habis dalam jangka waktu tertentu. Nah lalu juga expand market ya, jangkauannya lebih banyak, kita bisa menjangkau target market potensial dengan, jadi kita bisa beriklan. Ini fungsinya untuk beriklan ya, beriklan di Facebook. Tapi kalau Anda punya data, Anda nggak pusing lagi nyari interestnya apa, nyari targetnya apa, demografinya apa ya. Mungkin Anda sudah mengenal kalau Anda sudah mengenal tentang Facebook Ads sedikit banyak, pasti juga tahu pusingnya mencari interest yang cocok. Ini aku punya market misalnya ibu-ibu, wanita karir ya. Nah kira-kira interestnya apa ya, targetingnya apa ya, kan bingung kan. Nah tapi kalau Anda sudah punya data, itu memangkas ya, kita bisa memangkas proses itu, proses puyeng-puyeng itu kita bisa memangkas, dan kita langsung bisa minta Facebook tampilin dong dengan cara kita bikin lookalike audience tadi ya. Lookalike audience sedikit banyak sudah ada di grup, di ada note ya, saya buat note catatan di grup, silahkan di scroll grupnya ya. Kalau nggak salah juga tentang saya mendapatkan pixel ya, dan saya lookalike juga. Oke ya, gitu ya. Jadi biaya iklan kita bisa relatif lebih murah dan tertarget ya, konversinya artinya lebih bagus ya. Kalau bicara murah-murahan iklan, saya nggak terlalu fokus ke sana, yang penting konversinya bagus ya. Tapi kalau kita udah punya pixel audiensnya ya, itu sudah jelas gitu ya, sudah jelas orangnya yang suka dengan produk kita, yang butuh dengan produk kita ya.
dan macam-macam. Oke ya, itu sekilas sharing saya tentang Instagram ya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Bentar, sebelum saya akhiri saya cek dulu, insya Allah sudah semua. Ya, itu ya tadi. Ya, saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke ya, lupa lagi nyalain mic. Ada yang ingin tanyakan mungkin dari penjelasan singkat saya mengenai. Oke ya, lupa lagi nyalain mic. Ada yang ingin tanyakan mungkin dari penjelasan singkat saya. Tadi lupa ngidupin mic lagi. Oke ya, insya Allah. Rekamannya ada, ya ini saya sambil baca-baca. Bentar, saya ke belakang dulu. Rekamannya ada, ya ini saya sambil baca-baca. Oke, silakan yang ditanyakan. Kalau nggak ditanyakan ya saya langsung akhiri. Nanti rekamannya langsung akses di grup aja kayak biasa. Oh, apa nama link website untuk bisa dapat custom domain free? Itu ada di Freenom. Ada Freenom ya, ada Freenom. Saya tulis di sini, Freenom. Konten link, Mas Bima. Konten link ada di note ya, bentuk catatan. Kemarin saya update. Karena kemarin juga kita masih coba update terus ya buat konten link, terutama template-templatenya juga. Cuma secara umum optimasinya sudah saya share di grup. Saya bikin catatan sih di grup, bisa dicek ya. Oh iya, kalau saya ini tadi lupa masukkan di video ya, lupa menjelaskan. Jadi kalau buat optimasi Instagram itu teman-teman bisa pakai iklan PPE aja biasa gitu kan, PPE placementnya Instagram, toh ya, ya apa namanya, kasih produk ya, produk iklan kan kayak biasa lah PPE. Terus karena captionnya pendek, usahakan sebelum user itu nggak harus klik see more atau lihat lebih lanjut ya, langsung aja kasih CTA, lihat detailnya, follow akun kita. Nah baru di bawahnya boleh kasih penjelasan panjang. Ini untuk mengantisipasi user yang nggak see more ya. Terus eh, mungkin bisa ini apa namanya, terserah sih, cuma pilihan teman-teman aja apa akun Instagram itu mau di private atau enggak. Kalau privat akun kan dia user dia harus follow dulu baru kelihatan kan gambarnya. Ya harus follow, kita approve baru user bisa melihat koleksi kita. Nah, itu bisa. Jadi tadi setelah
linknya itu dapat ya, di apa namanya, link call to actionnya, datanya dapat ya, data pixelnya cukup, misalnya tadi katakan 100, 200, 400 ribu mungkin gitu kan, itu di look alike di Facebook Ads Manager. Saya nggak jelaskan teknisnya di sini, tapi ini gambaran insight strategi aja. Terus akunnya bisa disetting privat, ya udah iklanin aja, iklanin dari fanpage dengan placement Instagram ya, produk kayak biasa. Terus di bagian mungkin di kalimat pertama lah ya, di paling atas itu lihat-lihat produk lebih lanjut, bisa buka bio kita. Nah, nanti dia buka bio kan, fotonya nggak bisa kelihatan kalau dia privat akun, dia harus follow dulu. Nah, ini juga menaikkan follower. Itu ceritanya ya. Jadi kita mendapatkan, bisa memperluas lah. Jadi guna tadi seperti saya ceritakan tadi, setelah pixelnya dapat, data dapat, kita minta Facebook untuk memperluas jangkauan pasar kita dan untuk menambah jumlah follower kita juga ya, sekalian ngiklan jualan produk ya. Jadi nggak usah ngiklan khusus naikin follower, tapi kalau mau ya juga nggak apa-apa, terserah, itu pilihan teman-teman. Tapi kalau saya lebih senang sambil jualan ya, dia suruh lihat bio gitu untuk kontak CS-nya dan lihat-lihat koleksi yang lain. Judul. Ini suara saya jelas kan ya? Ini sudah saya polling soalnya suaranya, mic-nya. Ini suara saya jelas kan ya? Ini sudah saya polling soalnya. Reset password. Kalau masalah reset password langsung ke chat support aja Mas ya, kayak biasa. m.me/ordering support seperti biasa. Kalau masalah reset password langsung ke chat support aja Mas ya, kayak biasa. m.me/ordering support seperti biasa. Mengambil ribuan follower target. Nah, ada tadi dua cara ya. Pertama cara gratisan. Kalau cara gratisan yang nggak usah pakai iklan. Cara gratisan ya follow mereka ya, follow followernya kompetitor gitu ya. Dan tadi sebenarnya saya singgung sedikit sih, walaupun nggak secara detail ya. Jadi biasanya misalnya ada satu brand besar, satu kompetitor nih, ini cara pertama yang gratisan ya. Apa namanya, ada brand besar ya, ada toolsnya sih banyak teman-teman, cari aja di Facebook ya, master yang jual tools auto follow gitu. Nah itu kita misalnya dengan beberapa akun berjalan bersamaan, itu follow brand itu gitu, brand yang besar yang followernya mungkin puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya kan. Nah jadi follow misalnya 10 akun, follow bareng-bareng. Nah nanti 10 akun ini, tadi kayak tadi saya contoh yang dia kosmetik ada di video ini ya, tadi saya kasih contoh. Nah 10 akun ini kalau mau kontak itu suruh ke Instagram utama. Nah gitu, akun Instagram utama kita. Jadi kalau teman-teman pakai tools auto follow supaya lebih aman ya, relatif lebih aman, akun utamanya itu jangan pakai bot ya, tapi yang bot adalah pasukannya ini, pasukan yang di bawahnya ini untuk nyuruh orang-orang yang sudah follow dia ke akun utama. Nah itu lebih aman gitu ya, karena kalau pakai akun jualan langsung, akun utama dimasukin ke bot, nanti kalau keblokir oleh Instagram ya, ya baper ya jadinya gitu kan. Oke, kalau budget, satu lagi, dua cara kedua yang iklan ya, iklan produk sekaligus jualan sih, sekalian jualan sekaligus ya tadi kalau mau beli, cek kontak kita, CS kita di bio, itu ya cara kedua ya. Em, saya kemarin beberapa hari lalu sempat juga main Blast Blues.
main Blast Blues profit alhamdulillah, dan karena produk fashion ya, baju, terus kemudian targetnya alumni kampus, yang biasanya kalau alumni kampus ya dia main Instagram. Memang closingan terbesar saya dari Instagram itu ngiklan, ya udah PPE aja iklan saya, PPE apa ya, ada PPE, ada slideshow, ada apa lagi ya, ya dua itulah kalau nggak salah, oh carousel ya, sama carousel waktu itu ya, bulan-bulan awal tahun lah, udah lama juga. Di situ ya udah iklanin di Instagram, budget normal lah. Kalau video ya, video malah saya PPV ya, video view gitu, awal-awal 10.000 lah, kecil-kecil. Kemudian kalau kita ya tuh closingnya saya suruh cek bio, nanti di bio ada apa namanya, ada link menuju halaman, waktu itu pakai Blast Blues ya, Blast Blues saya. Yang link tree Mas Ahmad maksudnya gimana Mas ya? Ini saya belum tahu juga. Bisa sharing mungkin nanti chat PM saya aja ya. Gambarannya kayak apa? Oke. Kalau udah punya order link, maksudnya Mas Fatur, Mas Fatkur Rahman, saya kurang paham. Kalau udah punya order link ya dipakai order linknya, gitu ya, dimaksimalkan lah fitur-fiturnya, diulik. Salah satunya yang kita bahas di video ini, gitu ya. Update WA, update WA yang mana Mas ya? Kalau yang halaman kontak yang kecil itu lagi kita update ya, usahakan update. Kalau auto chatnya kan udah bisa ya, silakan teman-teman bikin link baru kayak biasalah, bikin link, bikin order link, menunya WA, terus masukkan nomor awalannya 62 ya, 85 dan seterusnya, terus masukkan pesannya, ya udah kayak gitu aja ya, nanti dia auto chat di WhatsApp ya, asalkan di customernya itu udah pakai WhatsApp yang terbaru. Nah, kalau WhatsApp-nya belum terbaru, nah inilah yang hanya ada di order link ya. Kita sudah menyiapkan mekanisme supaya traffic nggak hilang ya. Jadi kan ada beberapa WhatsApp yang lama, kalau klik langsung chat, dia tulisannya tidak dapat menemukan nomor ini gitu loh, ini gitu ya. Uh, Orang kan akhirnya close kan, wah nggak ketemu nomornya, error ya, close kan akhirnya kan, kalau klik back ya close udah. Nah tapi di order link, setelah orang klik back, atau ada problem lah di WhatsApp-nya si user, atau entah karena koneksinya terlalu lambat si user sehingga nggak langsung ke chat, ketika klik back itu nanti halaman kembalinya itu halaman berisi nomor telepon gitu ya. Ada pilihan di mana user misalnya kita tanya apakah ada masalah, nomor tidak ditemukan, silakan klik tombol di bawah ini ya. Nah setelah user klik tombol di bawah ini itu ada dua pilihan ya, buka WhatsApp atau save nomor ya, jadi buka phone kontak dulu. Nah itu juga tinggal diklik, nomor kita langsung muncul dan langsung di save nomornya. Nah jadi meminimalisir potensi kehilangan traffic yang masuk. Nah ini ya, jadi mekanisme seperti inilah yang kemudian terus kita kembangkan ya, tentu dengan masukan dari teman-teman juga. Kadang kita sambil update, ada Mas kok begini gitu kan. Nah langsung kita upayakan secepat mungkin segera diperbaiki. Itu sih, karena ya inilah enaknya program saya dan Mas Maulana mendevelop program ini sendiri, ya bukan sendiri, berdua ya. Jadi benar-benar karya kami, dan ya enak inilah kalau program develop sendiri, eh, enak kalau ada apa-apa bisa cepat perubahannya gitu ya. Jadi eh, nggak merugikan, harapannya bisa bermanfaat ya, apapun intinya. Kalau ada request silakan aja PM saya, PM Mas Maulana,
PM support pun bisa, nanti tim saya akan menyampaikan ke saya apa masukannya terhadap orderly. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Silakan. Kalau nggak ada, ya ini nggak lama-lama sih webinar, sebentar aja. Karena saya juga insya Allah sore ini mau perjalanan ke Jogja ya. Besok teman-teman Jogja kalau mau silaturahim boleh ya, karena ada acara di Jogja, apa sih namanya? Itulah Affiliate Summit ya, bareng salah satu network affiliate ya. Jadi kalau teman-teman Jogja mau silaturahim malam mingguan ngopi-ngopi ya, kita bisa agendakan. Sekaligus misalnya nanya tentang modeling langsung, jadi support kopdar gitu ya, support kopdar langsung Jogja. Launching lagi, penjualan masih dibuka, cuma harga normal, dan insya Allah pertengahan April akan ada launch sekaligus launch versi 2-nya. Nanti kalau teman-teman mau ikut mempromosikan juga silakan. Insya Allah komisinya kalau ada satu terjual ya lumayan lah, bisa buat nongkrong di Starbucks atau nongkrong di cafe gitu ya. Nggak bisa diputer. Diputer maksudnya gimana Mas ya? Nah, kalau telat nggak apa-apa, nanti ada replaynya ya. Karena ini kan Facebook Live, dia langsung otomatis tersimpan di Facebook gitu ya. Oke, ada yang tanya lagi mungkin? 5 menit lagi, kalau nggak ada ya bisa kita akhiri dulu. Instagram. Nanti untuk optimasi ordering di status Facebook dan Facebook Ads saya upload apa nih? Mungkin minggu paling cepat kalau saya sempat ya, minggu atau setelah saya balik dari Jogja, mungkin Senin lah, Senin atau Selasa gitu, saya rekam dan kita webinaran kayak gini lagi aja ya, santai dan lebih seru. Landing page kan sudah ada Mas ya, Mas Mugianto. Landing page ada di menu page creator, cuma landing page-nya masih standar. Kita lagi update buat landing page yang lebih baru ya, lebih bagus lah intinya gitu. Ditunggu aja ya, ya doakanlah semoga dilancarkan dan bisa segera upload dan segera dipakai. Oke. Mas Avandi, Mas Husin, bentar. Untuk konten link. Oh, kan sementara ini ya konten link masih apa? Sistemnya kita bikin freeze ya. Jadi kalau ada pop up nge-freeze, baca dulu pop up-nya.
close, baru baca. Kalau ada masukan buat floating, oke, bisa kita tampung ya. Makasih masukannya. Terus Mas Yusuf, cara ambil list building di aset itu ada tombol download. Cuma kalau nggak ada di dashboardnya, coba ini deh apa, kirim email loginnya ke support ya, chat support kayak biasa. Email loginnya bilang nggak bisa, mau download aset ya, list building gitu, mau download aset email ya, hasil pop up dan lain sebagainya. Oke. Ordering WA langsung aja Mas Firman, langsung bikin aja kayak biasa ya, langsung bikin kayak biasa. Ordering WA langsung aja Mas Firman, langsung bikin aja kayak biasa ya, langsung bikin kayak biasa. Oke, siap. Oke, kayaknya itu dulu ya webinar siang ini ya. Semoga bentuk support sederhana dari kami ya bermanfaat ya untuk teman-teman. Jadi semakin lebih tergambar bagaimana memaksimalkan fitur order link. Kalau ada hal teknis silakan chat support seperti biasa. Karena kalau chat personal kadang tenggelam itu, dan juga kemudian kadang saya lagi jalan ya, lagi jalan terus pesannya masuk gitu kan, ketimpa. Mendingan chat support aja m.me /ordering support ya, seperti biasa. Kalau ada hal-hal teknis yang ingin tanyakan pasti kita bantu dengan segera, termasuk kalau ada masukan kami mohon banget bilang aja, request aja, misalnya Mas aku butuh fitur ini ya, selama itu memungkinkan kami upayakan ya, dan selama itu bisa membantu banyak orang kami upayakan untuk bisa dihadirkan di ordering. Oke, sekian webinar kita ya tentang Instagram, Facebook Ads minggu atau Senin insya Allah. Itu dulu ya, terima kasih, diulik terus orderingnya, semoga semakin laris jualannya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan maaf di awal tadi ada gagal koneksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di webinar berikutnya.